Kalau makanan lu yang paling lu tungguin apa sih? Nah, Di Lebaran ini. gue kali ya. Maksudnya yang coba. lu kangenin banget gitu. Gue tuh kangennya gue sebenarnya nggak kangen makanannya sih. Gue tuh kangen ini apa namanya, Nuansanya. momen-momen Momennya. bikin kuenya. Kan nyokap gue kan selalu handmade kan, bikin kue tuh selalu handmade. Terus gue kayak hamin seminggu nih, kayak ini bentar lagi juga pasti mah gue Repot-repot bikin lusa kue nih ya? nyuruh gue nih, Ki di rumah aja bantuin bikin kue gitu. Nah justru nih kan tadi kan lu bilang kalau terawih itu di kampungan lu yang nyari keluar. Iya, Gue gue tuh sholat id kagak. main kalau gue. Gue pas sholat id Baru keluar. karena sholat id di tempat kreo itu Kenapa tuh? tung Kakak kebagian. Gue dari terawih nih, kalau gue dari terawih sampai sholat id. Itu pasti tuh, udah pasti Iya, juga. pasti. Wah, berarti hampir sama nih kita. Tapi jadi kalau dari situ nih, ya mungkin inian apa jiwa-jiwa lelaki gue lah maksudnya. Wajar sih, Ya kayak wajar benar. Nyaring. Iya. Jawa ya sampai bikin Iya. ada laki-laki. Jadi itu itu sampai gue sempat punya trik, men. itu gimana? Iya, jadi Kasih dong. jadi Halo, apa kabar kawan singkat semuanya? Gue harap kalian gak cuma singkat, tapi sungguh nih. Sih. mantap, dahsyat. Nih kita bertiga nih guys nih. Nah, kita mau ngebahas apa sih sebenarnya? Karena kan emang dikit lagi kan menjelang Lebaran nih ya. Iya. Tuh, kalian gimana nih puasanya selama hampir satu bulan full ini? Alhamdulillah kalau gue baik sih. Lu aman gak? Aman. Kalau lu kalian tak? Kalau gue alhamdulillah aman. Ya lebih kontras yang puasanya sih. Tapi Lebih banyak puasanya. jangan puasa tapi nggak balance sama sholat. Iya. Karena kan Jangan ada itu, orang yang puasa jangan. juga tapi nggak sholat. Tapi jujur saya sholatnya jarang tapi puasa. Nah kalau saya jarang-jarang. Puasanya enggak Enggak. cukup kontras lebih. Iya. berarti amang ya. Aman. Alhamdulillah. Nah kalau gue ini selama bulan puasa ya, aduh, kadang emang lelah juga. Gue juga kan rada sedikit banyak kerjaan juga, kuliah kerja juga gitu kan. Nah kira-kira nih dari jelang mau Lebaran kan hampir kita satu bulan full kita berpuasa nih. Ada nggak sih pengalaman menarik kalian nih selama bulan puasa gitu? Kalau dari lu tak? Kalau dari gue ya, gue karena kan gue kuliah Iya. kan offline kan, jadi apa namanya, puasa gue tuh nggak terlalu berat, jadinya Lebih cuman, santai ya? iya, nggak ada aktivitas lain gitu, cuma di rumah doang. Tapi bego kenapa jarang ada yang bolong gitu masih? Nah itu gimana tuh? Kurang fit pas itu, sampai Oke. sekarang juga masih kurang fit ini. Nah namanya penyakit ya kan ya guys ya. Iya kan ada yang tahu gitu. Nah kalau dari lu Gal? Kalau gue sih bukan selama puasa ya, tapi hampir setiap hari sih. Kayak tadi Nggak aja puasa. nih. Kenapa tuh? Enggak hampir setiap hari, kayak gue tadi aja mau jalan ke sini aja kayak ada aja gitu Kejadian-kejadian iya, yang menarik kejadian gitu ya. lucu. Gue kan lewat daerah Ciledug ya kan. Ada tuh biasa-biasa lah angkot-angkot. Oh. Lagi lampu merah berhenti, dia cuek aja. Pas. Itu tuh yang harus dihindarin tuh teman-teman kalau di bulan puasa tuh. Kadang-kadang ada yang mungkin sedikit agak kurang Iya. dimengerti ya. Kenapa? Namanya orang puasa, tapi kita ngelihat dia nggak puasa tuh harus juga kita iman kita dipertebal juga tuh. Iya. Ya walaupun kayak kita seiman misalnya gitu, lu nggak puasa, cuman respect dikit Iya, apa gitu. seenggaknya hargain gitu. Mungkin gitu ngerokoknya, kalau nggak sekol telan Iya. gitu, biar nggak keluar sampai besok gitu. Biar putih ya sampai Ya, nggak itu keluar. kalau dibelik asap semua Iya. tuh badan. Kok lu putih banget ya, gua nggak keluar seharian Iya. ya. Anjing. Nah, habis itu nongkrong di lampu merah. Iya. Itu Putih banget. iya itu beda. Sorry. Beda. Itu ntar beda lagi sama kan hitam karena Iya. kan puasa kan siang-siang tengah hari bolong, karena kan emang cuaca juga lumayan ya. Cuaca bulan puasa ini karena beda banget sama Siangnya tuh selalu panas, pol. Iya, ngapa ya? Kok sorenya. trik gitu ya? Nah nggak ngerti juga Sama. dah. Itu Karena ini coba juga lebih sih mungkin. karena yang gua ngerasain juga, kita tuh bulan puasa tahun ini beda banget karena kan bulan-bulan sebelumnya kan jarang banyak orang keluar. Karena gue termasuk kan orang yang nggak betah di rumah gitu kalau puasa, ngabisin waktu aja di luar gitu. Nah lu gimana tuh selama bulan puasa? Sama bulan puasa gua juga ngabisin, enggak sih, gua nggak ngabisin waktu di luar. Gua
gue ngabisin waktu di rumah kecuali setelah berbuka. Kayak sekarang nih kan setelah berbuka nih. Ya udah gue kesini gitu. Kayak iya momentum aja kalau nggak puasa, kalau lagi keadaannya lagi belum buka nih gitu, gue di rumah doang. Cuman kalau udah buka baru sholat tarawih, habis itu sambil nongkrong. Itu kalau Okta. Nah kalau lu Gal? Kalau gue sih kurang lebih sama sih. Kalau gue sama lah kayak. Berarti lebih ini ya. Lebih kebanyakan aktivitas lu di luar ya ketimbang di rumah selama bulan puasa hampir 1 bulan ini ya. Kalau untuk siang sih enggak, siang mah di rumah kan di karena rumah. kuliah juga. Kuliah juga. Offline. Masih online lah. Online. Tapi gue nanya nih. Gue keresahan gue ya. Kenapa? Gue tuh makin kesini nih pas makin semakin pengen lebaran nih. Bukaan gue tuh makin biasa aja gitu. Lu gitu gak sih? Gue ngerasa. Tadi contohnya kayak tadi nih. Tadi gue buka puasa. Cuman korma sama nasi. Gimana dong? Tapi lauknya belum ada. Mungkin nyokap gue masaknya habis lebaran. Lama ya? Kelamaan dong. Enggak maksud gue. Karena yang gue kira lu makan nasi sama kurma anjing. Enggak, lauknya belum ada. Oh, belum ada. Tapi ada gorengan, kayak makin minim aja gitu. Iya. Dan itu selalu terjadi ketika pengen lebaran tuh pasti selalu minim gitu alat gitu. Menu bukaan gue tuh makin minim. Tapi menu-menu buka kalian tuh di awal-awal kan pasti namanya menjelang puasa tuh apa aja tuh pengen lapar mata. Nah kalau lu Gal, menu buka lu nih selama bulan puasa tuh kira-kira apa aja sih? Maksudnya karena kan kita juga kan namanya bulan puasa lapar mata pas di siang hari ya. Tapi pas buka minum teh hangat aja tuh udah menurut gue udah cukup gitu. Kalau lu dari lu Gal? Apa untuk buka? Untuk bukaan? Bukan puasa. Iya. Air putih aja sih. Air putih aja ya. Tapi kayak untuk ya setelah mau isya lah, nah itu baru kayak es buahnya. Langsung aduk. Iya, kalap bet langsung gua kalap. Asli. Tapi ini juga sih tukang es buah nih ya. Itu gua lihat sampai kagak kelihatan yang jual. Apa? Iya karena merem emang kali. Nah itu gimana sih? Sampai kayak gitu makanya. Sampai enggak kelihatan. Nah, gimana itu? Karena saking ramenya orang nyari takjil. Oh, gua kira buahnya yang enggak kelihatan. Dia jual es doang ternyata kan. Es batu. Iya. Pakai air. Oh, tapi orangnya enggak kelihatan. Orangnya enggak kelihatan karena dagangannya. Karena saking rame dikerubutin tuh. Ya itu sih menurut itu penghambat rezeki kali itu. Nah, itu menurut gue itu pengalaman gue tuh. Jadi kayak setiap gua kan balik kerja tuh sore gitu kan. Itu setiap lewat situ tuh di dekat rumah gua. Jadi ada takjil, bazar takjil lah ya. Jadi gua ngeliat anjir, makin kesini kok makin rame gitu. Karena kan bulan-bulan kemarin kan nuansa bulan Ramadan tuh nggak serame sekarang gitu. Ya JJS mungkin anak-anak muda gitu, bapak-bapak nyari takjil, ibu-ibu gitu kan. Itu menurut gua pengalaman menarik gua tuh. Jadi setiap pulang kerja selalu ngeliat keramaian nuansa Ramadan tuh terasa banget gitu. Itu selama 1 bulan full hampir begitu terus gua. Nah mungkin kalau dibilang kegiatan selama bulan puasa gue ya gua kerja gitu kan, kuliah. Nah kalau lu tak kegiatan lu apa aja? Kayak lu ngikut pengajian kah di luar kuliah gitu? Enggak, gua enggak ngajin. Gua cuma puasa doang, sholat ya kalau azan misalnya salat gitu. Kan kayak yang gue bilang tadi gitu, gue sholatnya masih belum 5 waktu lah. Cuman kalau kita sholat ya sholat gitu. Sengaja ada keinginan. Iya, ada keinginan untuk sholat. Nah kalau lu Gal? Apa nih? Kegiatan lu nih selama bulan puasa? Ya kuliah. Sama kuliah. Kan tadi kuliah online terus paling nggak main game sih, ngasih waktu kosongnya ngisi. Oh jadi biar lebih nggak kerasa waktu puasa maghrib ya, nunggu maghrib. Kadang kan main game juga nyebelin anjir. Kenapa emang? Ada aja yang toxic. Hal-hal yang menyebalkan Ramadan. Kayak orang lagi enak-enak pengen main have fun gitu, nunggu buka. Ini di troll, aduh kata gua ada aja. Itu main game apa tuh? Main game apa? Tapi ada yang baru tau. Apa? Ini gua nggak tahu menyebalkan, nggak tahu lucu. Ya coba. Kalau lu follow Instagramnya itu follow Katif lah gitu. Kan ada tuh yang penyiar radio di Malaysia. Oh yang ngumumin apa namanya? Azan. Ngumumin nyarin azan 4 menit sebelumnya. Iya. Itu
Jadi pada apa? Batal ya? Batal, serempak. Gitu. Itu enggak Kacau itu ya? orang sana sebel banget sih pasti. Lu bayangin aja namanya belum buka, itu si muadzinnya yang ajannya itu ajan kurang dari Biasanya ada estimasi gitu. remindernya Iya, kan, harusnya ada remindernya. Tapi ini dia lebih cepat gitu. Jadi ya batal tuh hampir serempak tuh. Nah itu Dapat menurut lu diskon. hal menyebalkan apa lucu? Sebel sih gua kalau di sono. Sebel asli. Tapi kok kita lucu. Iya. Iya kalau kita Tapi kalau ya seenggaknya kan namanya ucap capek nahan lapar, 4 menit lagi. Gimana tuh? dikerjain ya. Iya. Di prank. Lu hal-hal lucu apalagi dah yang pernah lu alamin gitu, yang pernah lu alamin. Kalau- Entah even lu pada saat puasanya atau pada saat tarawehnya gitu. Pokoknya gue Sama pernah, gitu, tapi tahun lalu sih. Kenapa tuh? Berasa banget ini di gua. Itu gua keadaan lagi di rumah sih. Nah dulu HP gua, HP gua belum Android lah, masih kayak Asia gitu, tapi bukan Asia. Nah ada pengingat sholatnya gitulah. Oh, aplikasi iya. gitu ya. Nah ini gua pakai notifnya untuk chat gitu atau nelpon dah. Nah detik-detik mau buka lah, ada yang nelpon, terus suara azan. Lah, gua Nada deringnya. Iya, Tapi dia notifnya. nelpon. Dia nelpon kata, aduh, udah buka. Langsung gua naik ke atas buru-buru untuk nyokap gua Tapi lu nggak ngeliat jam dulu gitu? Nggak ngeliat. Namanya udah Allahu Akbar iya. ya. Alah gimana ya? Buka mau. Buka pakai apa ini? Terus gua langsung buka lemari, buka. Lemari minum. apa, baju? Lemari kulkas, kulkas. Minum, udah tutup turun, tanya. Masih terang. Iya, mau nyokap gue naik lah, nggak puasa kan udah azan belum. Aduh, Jadi lu salah ya, lu nggak ngeliat Iya, jam parah. juga. Apa namanya, kasusnya sama kayak di Malaysia tadi lah. Betul. Kayak gitu nggak sih? Ya namanya kan bulan puasa, kalau udah dengar azan maghrib ya buru-buru kita buka gitu kan. Itu emang dianjurkan lah ya di beberapa daerah emang harus kayak gitu juga, karena emang waktu maghrib juga kan sedikit. Benar. Gitu. Karena kan biar dapat sholat maghrib juga gitu. Gua ada pengalaman kayak gitu juga tuh. Tapi kan lu tau lah ya iklan sirup tuh. Marjan, tak. Iya, iklan sirup ngeselin banget, itu nyebelin tuh buat gua. Baru suara ininya. Kurang lebih 2 kali ketipu kayak gitu. Karena emang mirip-mirip kayak misalnya azan jam 17.56 misalnya gitu. Cuman nih iklannya jam 17.49 gitu kan, kayak wah anjir azan nih, gue minum ternyata wah iklan kayak gitu kan. Emang segatkan buka Anda gitu kan. Gitu anjir. Emang kadang ini juga sih kadang gini juga, apa sih, gue juga ngerasa banyak iklan-iklan yang sekarang juga nggak ada ajannya. Jadi marjan aja kan nggak ada tuh, kalau nggak salah ya. Di bulan sekarang tuh nggak ada yang Emergen. Jadi nggak ada ajan, takut itu doang. Namanya orang puasa. Iya kali ya. Mungkin lebih aware kali Iya, gitu ya. Kalau lu Bal, Nah, gimana Bal? Kalau gua lucu Bal gitu. hal lucu gua waktu itu pernah. Kalau di sini hampir serupa. Tapi ini jam 12 siang. Buset. Gitu. Jadi kan temen gue ini, kenapa? karena dulu kan gue sebelum masih sekolah ya, kalau nggak salah ya. Seingat gue masih sekolah, jadi belum ada aktivitas lagi di hari Minggu. Jadi gue kayak main aja ke rumah temen gue, terus kayak ketiduran gitu, tiduran siangnya, terus abis itu dengar azan. Jadi kayak wah, azan nih, langsung buka gitu, minum. Padahal nggak tahu kok itu ada Iya. pasar. Nah, aja Johor mending. Jadi kayak gue buka setengah hari. Iya. Kayak setengah hari kayak bocah kecil. Tapi lu pernah nggak sih puasa setengah hari? Ada? Dulu pernah. Dulu kecil ya. Gue SMP pernah. SMP masih itu gue Oh, gitu. SMP masih. Iya, karena kan gue dulu agak ngelendot ya kan nyokap ya. Jadi mau puasa setengah hari ya gitu. Tapi lu kan ini kan pengalaman apa namanya, hal-hal lucu pada saat puasa. Maksud gue pada saat sholat tarawehnya gitu nggak ada apa kalian ada gua ada. Gitu. Misal orang di sholat pret gitu. Iya gua. Jadi tawuran. Bisa Tawuran jadi. sarung. Ada. Kalau gua dulu jadi bukan gue yang ngalamin, tapi gue jadi pelakunya sih. Iya. Kenapa tuh? Ya gue jahat sih, gue waktuin gue jahat. Jadi dulu tuh zaman kuliah lagi apa SMA SMP dah, gue agak lupa dah waktunya kapan lebih tepatnya. Jadi zaman terawih tuh, zaman terawih biasalah bocah-bocah kan kalau habis nunggu apa
nunggu sholat isya kan di main tuh dia di masjid di atasnya kan. Oh, di masjid lu 2 tingkat. Iya 2 tingkat. Nah, temen gua nih bawa kartu. Main kartu dong. Di Kartu dalam ya, masjid. kartu remi. Main kartu Lagi terawih, men. di dalam masjid. Iya, terus gua dia temen Kartu remi apa kartu dalam remi. Oh, Remi. iya. Ya, main dah tuh main kata gua. Aduh, main kata gua nggak beres aja. Nah, karena ya dulu emang bengal sih gua, jadi kayak nih ada aja kepucuan ide, gope kali ya. Malah makin parah ya, Udah guys ya. gope, ternyata mainnya di depan orang sholat. Tapi nggak boleh, jangan ditiru. Nggak boleh tuh, Jangan jangan ditiru. ditiru. Sesuatu Gue juga hal- pernah kayak gitu, gue bisa dibilang gue sebagai pelaku dan sebagai korban. Nah, gimana tuh? Dulu kan masjid ini yang tinggal di Kreo, tahu nih? Iya. Yang gede, yang Iya, depan. masjid iya yang depan Jayan dulu kan gede tuh, gede ada halamannya gitu kan. Nah yang cewek ini sholatnya di luar, Ya. yang cowok-cowok Di parkiran. Enggak, Oh. jadi ada halaman gede Oh, halaman di iya. depan, di teras lah, di teras. Nah, terus ada sisi kanannya, gue biasa sholat di sisi kanannya. Cuman gue kadang di luar kalau panas kan, gue di luarnya. Lagi sholat, dipesain tasan tasan korek. Bener, Terus tasan korek gimana yang tuh? gambar bintang-bintang tuh. Iya. Lagi ruku nih, terus dilempar tasan nih, kaget dong gue, kan gue dulu sering banget ya dilempar tasan gue balikin tuh belakangnya. Iya. Tapi terus posisi kan lu lagi sholat, nggak bisa dong. Gue lagi sholat, daripada meledak terus sujud, ya kan, yang gue ambil gue lempar lagi, tapi cewek itu abis sholat digatakin gue itu cewek. Tapi kan itu hal yang nggak sengaja, men. Iya sih. Iya. Nah itu tapi Parah sih menurut gua. iya tapi gue bilang seru juga ya. Tapi jangan ditiru lagi. Tapi abis itu lu kenal nggak sama cewek itu? Enggak. Oh, kayak Ibu-ibu, pipi. ibu-ibu. Oh, iya. Ibu-ibu. Lu jahat banget gua. Gua kira masih muda Enggak, gitu. ibu-ibu. Kan kalau masih muda kayak TV. Jadi Enggak. awalnya kan iseng-isengan tuh. Sering gue tuh kayak gitu. Bener Oh. Bang. Kayak gue bisa sholat tarawih pulang duluan nih. Terus ibu-ibu pada ke kampungan gue kan sholat, terus apa namanya? Dipasangin. Bukan sapu lidi nih, gue serok ke konblok, kan suara gitu ya, kayak suara jangwe. Iya. Kalau nggak tahu iya ntar ibu gitu. Bandel banget, maaf ibu-ibu yang waktu itu saya jahilin, maaf banget ini mah. Kalau Cuman ya disuruh ini. kalau gua nih, Kak, gimana ya kalau dipasangin tasnya malah gua yang masangin. Oh iya. Iya, jadi kayak emang tuh ada temen gua Heeh. yang katanya emang waktu itu sempet, tapi parah sih emang dia tuh ngedeketin cewek pas di bulan puasa doang. Karena katanya anak-anak komplek tuh yang jarang keluar, yang cakep tuh keluarnya pas tarawih. Iya bener itu, ya, bener ya. itu kenapa ya? Itu kenapa itu ya? Itu Bisa jadi misteri. iya, jadi anak-anak tongkrongan gue tuh ngisengin. Makanya tadi gue bilang kalau emang udah sempet kenal ternyata ibu. Kalau anak-anak gue tuh ngedeketin anak cewek pas tarawih, karena katanya anak-anak komplek ya, anak-anak elit lah kasar gitu ya. Yang cakep-cakep itu keluarnya tuh pas bulan puasa. Di tarawih, apalagi pada nyari takjil. Bener. Makanya kan kita ada semangat buat nyari takjil, karena bukan nyari takjil sebenarnya. Itu cuman apa ya, isu belaka kali ya. Cuma jadi alasan padahal Iya, niatnya iya. gitu kan. Cuci mata. Cuci mata, bener dah. Asli. Nah itu kan dari sekian yang tadi kita hubungin itu kan apa namanya, jahil-jahil, bandel-bandel Nah. atau lucu-lucunya gitu kan. Pasti kalian selama puasa ngelakuin hal positif dong, pasti dong. Pasti lah. Iya, lu pernah ngelakuin apa ya? Kalau gue nih, gue pribadi tahun lalu atau 2 tahun Covid kapan sih? 2020 Udah 3 tahun. ya? 2020 Iya, Maret kalau nggak salah ya, 2020. kalau nggak salah Covid Maret. pertama tuh, jadi kan anak kampungan gue ini kan anak-anak panggaan, anak-anak kenuk gitu kan. Rada-rada bukan- bandel ya. Iya, cuma kan mungkin persepsi orang tuh anak pang yang ini lah, yang itu, yang negatif lah gitu. Nah gue tuh sama anak-anak pang yang kampungan gue ini berbagi takjil. Wih, keren tuh. Berbagi Harus takjil. diapresiasi tuh. Iya, dengan tema food not bomb. Wih. Iya, karena orang-orang tuh stigmanya ke anak pang kayak ini dia nakal nih, tatoan nih, dia pasti ngelem gitu kan. Dia pasti Ngelem. mabuk kan, Ngelem bukan pipa. semuanya. Iya, Stereotype, negatif, stereotype. bro. Bener, bukti aja gue bisa tuh sama anak pang gitu dengan ngelakuin kegiatan sosial yang Nah, paling gitu lah. kalau gue sih kalau untuk berbagi takjil sih kayaknya belum pernah ya. Paling gue bersedekah ke, ya mungkin kalau lagi di jalan gitu kan. Lagi di jalan gue ketemu sama orang yang mungkin ya mohon maaf sedikit agak kurang mampu gitu. Jadi gue kadang kasih makanan buat buka gitu, kadang atau Tapi uang. masih jam 8 malam. Iya, telat dong. Oh, buat sahur. Iya, betul. Keburu basi. Heeh. Jadi paling karena kan emang gimana ya, emang udah harus
jadi kebiasaan sih kalau itu. Kalau menurut gue ya, karena namanya lu sedekah, ya ini namanya harta ini kan bukan punya kita sepenuhnya gitu, itu titipan. Jadi berbagilah sesama manusia. Dan gue yakin sih kita semua pasti ngelakuin itu. Betul. Karena kan di SMA nih, di SMA Jakarta dan Tangerang terutama, setahu gue ya, pasti tuh kita setiap Ramadan ada namanya SOTP ya kan sih? SOTR nggak sih? Atau SOTR lah. Iya, SOTR kan ada yang sahur di jalan, cuman kan ujungnya ngebagiin juga kan. Betul. Pemulung atau apa gitu kan. Nah, itu kan salah satu bagian positive vibes-nya di Ramadan, dan gue yakin sih kalian semua pasti ngelakuin gitu kan. Gitu. Nah, ini udah nih ya kan nih. Kita udah ngebahas yang jahil-jahil nih, udah ngebahas yang positif nih ya kan. Terus ini kan seminggu lagi, Bro. Seminggu lagi nggak sih kurang lebih? Nggak, dikit lagi. Hampir beberapa hari lagi lah. Iya, dikit lagi Lebaran. Sholat Id. Iya. Nah, justru nih, kan tadi kan lu bilang kalau tarawih itu di kampungan lu yang nyari keluar. Iya, gue sholat Id kalau gue. Gue pas sholat Id baru keluar. Karena sholat Id di tempat kreo itu Kenapa tuh? Tung. Kakak kebagian. Kan itu soalnya pada sampai jalan tuh, sampai Batus gitu kan. Jalan apa nih? Jalan raya? Jalan raya. Oh, ditutup dong? Iya, ditutup. Tung, itu lu, aduh Tung, kagak anak kampungan itu doang gitu yang ada aja. Semuanya tuh bener-bener itu aja nggak yang buat yang kayak orang tuh ngeliat terawih, orang tuh buat niat ganteng aja bukan niat sholat Id, pakai parfum. Iya. Saya niat ganteng, ganteng. Enggak, sholatnya gini aja nih, sambil gini rambut. Anjir. Bener. Pakai parfum tuh 1 botol tuh. Iya, biar kayak kecium. gitu tuh kalau di daerah gue kan, kalau kan tadi kan pas terawih. Gue sholat Id. Kalau gue dari terawih nih, kalau gue dari terawih sampai sholat Id. Itu pasti tuh, iya, pasti. Oh, berarti hampir sama nih kita. Tapi jadi kalau dari situ nih, ya mungkin ini apa jiwa-jiwa lelaki gue lah. Wajar, ya, kayak wajar benar. Nyaring. Di jalan ya sambil gini rambut. Iya. Ada laki-laki. Jadi itu sampai gue sempat punya trik, men. Itu gimana? Iya, jadi kasih dong. Jadi kalau kalian mau pakai silakan lah. Boleh. Jadi nih gue udah ngincer target. Oh, sendalnya yang ini, sendalnya gue umpetin. Iya, jadi dia nyariin. Nah, terus ada pahlawan datang. Iya tuh, kayak datang. Nyari apa, Kak? Nyari sendal. Oh, ini pakai sendal aku aja dulu, Kak. Iya. Ternyata sendal lu sebelah diumpetin. Gimana dong? Kok sebelah doang? Iya. Jadi thanksin lu, Li. Iya. Niat baik ya nih. Aduh. Tapi terus besok ketemu lagi. Ya, agar manjang nih. Manjang itu di situ manjang. Tapi tuh boleh sih dicontoh tuh. Kalau kalian berani ya. Kadang takutnya ada persepsi yang berbeda sih, takutnya gitu doang. Dari situ kan kayak sini ke rumah mampir, mama bikin ketupat. Ya. Kan biasa kan kepengen lebaran tuh ya kan. Iya, benar. Setiap rumah kan makanannya beda-beda tuh biasanya tuh ya kan. Ada yang bikin opor, ada yang bikin ketupat, ada yang bikin apa toco soto. Apa sih? Sayur toco gitu ya. Ada yang bikin soto ayam, banyak dah tuh. Nah, kalau lu biasanya nih nggak paling getol sih. Biasanya nih di rumah lu apa, dan lu biasanya kurang seret nih gue makan di rumah gue rumah ini biasa bikin ini nih gitu. Ada nggak sih yang gitu-gitu? Kalau gue ada. Kalau gue gini, malah gue ngerasa udah jangan masak banyak-banyak, Pak. Karena kan kita juga mau main tuh. Bukan main sih, lebih ke silaturahmi ke tetangga. Jadi setiap ke rumah tetangga tuh pasti kita makan. Entah apapun itu ya, kue atau mungkin makan makanan berat gitu. Jadi di rumah tuh kayak ngasih space aja buat mungkin nanti siang aja masaknya gitu. Kan kalau pagi-pagi kan habis sholat Id itu udah pasti kita silaturahmi ke tetangga. Terus udah pasti tuh nyicipin lah tuh. Jadi pas di rumah tuh kita udah siang aja masak tuh, masak aja siang gitu, jangan terlalu banyak masaknya gitu. Karena kan paginya kadang lu ngiter dan pasti jarang dong orang gitu betul kan. Gitu. Jadi mungkin itu sih, dan ya itu yang gue pengenin beberapa belakangan ini kan nggak bisa tuh karena COVID. Jadi bukan jarang sih, malah hampir beberapa di tetangga gue tuh kayak takut aja gitu beberapa belakangan ini. Makanya mungkin tahun ini semoga ya rame gitu. Semoga ya teman-teman, semoga kita bisa ngiter lagi gitu kan. THR lebih, Bro. Persenan. Iya bener. Nah, kalau makanan lu yang paling lu tungguin apa sih? Nah, di lebaran ini. Gue kali ya. Maksudnya yang lu kangenin banget gitu. Gue tuh kangennya gue sebenarnya nggak kangen makanannya sih. Gue tuh kangen ini apa namanya, momen-momen bikin kuenya kan. Nyokap gue kan selalu handmade kan, bikin kue tuh selalu handmade.
Terus gue kayak hamin seminggu nih, kayak ini bentar lagi juga pasti mau gue repot-repot bikin lusa kue nih, ya. nyuruh gue nih, Ki di rumah aja bantuin bikin kue gitu. Bikin kue apa sih kalau di sini namanya apa? Kalau di gue tuh namanya, di kampung gue namanya daki, kue daki yang diginiin di tangan tuh. Oh iya. Yang kayak cacing gitu loh, apa sih Tahu, namanya? tahu. Kue daki. Ya soalnya tangan kayak daki, coba lu giniin gitu. Nggak jadi kue dong. Enggak, kalau nggak pakai adonan kan keluar daki. Iya. Kalau pakai adonan keluar kue gitu. Kalau di kita di gue ya terutama ya nggak ada sih tak. Kalau kue kayak gitu paling kayak Ini apa biji tapung? di kita bang ada. Telur gabus kali Telur ya, gabus. maksud, telur Telur gabus. gabus. Iya kali. Sebutannya aja mungkin Iya. beda. Mungkin beda. Kalau di gua kan kue daki. Kalau gue ini uli. Oh, uli. Jadi jarang banget sih kalau di hari-hari biasa tuh gue makan uli. Tapi di bulan puasa tuh menjelang lebaran tuh nenek gue terutama tuh ngwajibin gue tuh harus ada di rumah karena gue bagian numbuknya. Tuh bulan lagi puasa numbuk uli harus sampai jadi ulinya. Jadi kan habis dimasak ya, ditanak dulu tuh. Habis diangkat, ditaruh di kayak ada alas gitu kan. Tuh ditumbuk tuh sampai bener-bener jadi uli. Plak uli gitu. Itu gua numbuk. Ya, gua bilang, "Ya, ini mah bagian gua kagak puasa lagi aja." Gua kata gitu. Karena Tapi emang buat, capek banget. Tapi itu buat disajin pada saat lebaran. Iya, karena emang Dan itu juga menu yang lu suka juga. iya, dibagi-bagiin. Karena apa ya? Oh. Karena itu gua berkontribusi aja gitu. Oh. Jadi, weh, enak nih gitu kan. Ya udahlah daripada gua ngapa-ngapain, tapi capek juga kan numbuk uli gitu. Harus benar-benar jadi uli itu hitungannya hampir biasanya ya. Sejaman Ada. Gua biasanya nenek gua tuh bikin 10 hampir 15 liter beras ketan ya, karena kan dari beras ketan. Lu yang nanya tuh, pokoknya sampai habis tuh. Beras Dulu sendiri. sendiri. pengen punya badan kayak gini, Numbuk uli. setengah. Udah, ya pokoknya tangan gede lah. Udah pasti tuh otot gede tuh. Jangan disenggol. Itu tuh momen makanan yang gue tunggu-tunggu di bulan menjelang lebaran ya terutama. Lu Li, kalau Li? Kalau gue sih bikin nastar aja sih. Nastar Rumble. Nastar. Abu-abu enggak. Apa ya paling? Abu-abu. Nastar. Nastar aja kalau Kue Belanda kalau cerita kue Belanda. Oh, di mana kue Belanda ya? Iya. Berarti lu bisa tuh bikin nastar? bisa. Oh. Recokin ya. Oh. Putri salju nggak sih? Kan ada putri salju itu nggak sih? Putri Ada. salju. Tapi gua nggak buat itu. Ah. Biasanya memang nastar. Nah, nyokap gue tuh the best suka bikin putri salju, bener. Salju. Iya, kayak orang tuh misalnya ke rumah gue gitu ya, berkunjung lebaran, Hmm. pasti putri salju diminta lah gitu, bagi ya buat di rumah gitu, pasti gitu. Dicium nggak? Hah? Dicium. Kan putri. Kagak dikuncup. Dikunci apa? Putri malu. Oh. Bukan putri salju. Pikiran Anda kemana? Iya, makanya gue mikir ya traveling anjir. Tapi jujur enak sih, putri salju tuh enak. Jarang orang yang bisa bikin putri salju. Karena kan bikin bulan itu kan harus juga ada cetakannya kan. Bikin bulan biasanya di kalender ya. Kalau dicetakan ya? Iya, dicetakan. Karena kan buat disajiin. Iya. Tapi kalender juga bisa. Bisa. Ada ya orang ada kalender buat tatakan di toples Iya biar kan? nggak lengket. Iya kan, bener kan? Bisa. Itu buat tatakan tuh kalau udah kalender 2000 sekian yang udah nggak Kalau kepake. nggak koran kan. Iya. Nah, mungkin kalau dari segi kue ya itu ya dari lu Makanan dan kue si daki, kue. kue Gua uli. komen ya? Boleh. Ya kalau si Gali tuh nastar. Nah, mudik nggak sih kalian nih tahun ini? Gue udah berapa tahun gue nggak mudik ya? 3 tahun kan gue home base, gue asik home base. Yes. Kan gue kan anak village ya, asik. Home base mah. Anak desa nih gue. Andes. Iya Andes, anak desa. Kan gue orang Adap nih, Padang. Bokapnya kau biar Padang. Tapi pada saat 2020 kemarin apa 21 gitu gue lupa. Bokap nyokap gue pulang kampung, cuma Lu? gue enggak. Kenapa tuh? Karena dia ada keperluan. Sebenarnya kan yang boleh pulang kampung pada saat itu yang ada keperluan doang kan. Dan itu juga bokap gue kayak curi-curian gitu lah. Gitu. Dan Ciri-ciri pandang. enggak kayak nyuri-nyuri gitu, kayak misal ada pemeriksaan nih apalah gitu, tergantung supirnya gitu. Dan itu sebenarnya nggak bagus sih, cuman gue udah bilang bokap gue jangan bandel gitu. Tapi namanya orang tua nakal. Nggak orang tua nakal aja, mungkin emang Kangen kampung kali. kangen kamu mungkin karena emang ini urusannya penting banget gitu. Iya, Jadi urgent lah. iya apapun itu diusahain gitu. Kalau lu Gal, mudik nggak lu tahun ini? Tahun ini gua belum tentu sih. Belum tentu. Belum. Masih belum ada Tapi perencanaan. lu mana nih kalau mudik kemana?
kalau mudik ke tempat bokap gue di Purwokerto. Di Purwokerto. Purwokerto. Lu biasa berarti jalur darat ya biasanya sama mobilan ya. Mobil. Lu kan? Tapi di darat air. aja gue kadang ke udara gitu. Waduh. Gimana ya? Mabok Iya, mabok kendaraan. mabok Mabok darat. darat. Mabok darat. Kalau gua kan ini, gua bisa udara, bisa Air. bisa darat. Gua Avatar dong. iya. Kan gua kan kalau ke Padang kan mobil dulu nih sampai Merak kan ntar laut tuh ke Naik apa perahu. Bakauni kan. Iya, habis Bakauni ke Padang mobil. Cuman kalau pesawat gua bayar pesawat terakhir kayaknya gua enggak pas gue SMA, kan gue SMA tamatan sana kan. Tahun 2018 gue terakhir naik pesawat Naik pesawat ke sana ya. ke sana. Dan itu terakhir juga kayak gue ke kampung tuh. Terakhir juga berarti karena gue mikir gini kayak anjir gue udah setahun di kampung gue gitu kan sekalian sekolah gitu bosan kalau pulang lagi ntar aja dulu gitu. Berarti lu kecil dari dari kecil di sono gitu ya. Enggak kecil gue di enggak. sini cuman di sini. pas namatin SMA setahun gue di sana. Bedanya apa sih tak kalau lebaran di sono sama di sini ya, terutama di Oh. tempat lu tinggal sekarang ya, sama di Ah, kampung sono di Padang. kalau di kampung gue bedanya ya terawihnya jam 10. Waktu jelas, waktunya Terawih jelas. Idul Fitri ada sholat Idnya gitu. Sholat Id jam 10. Iya jam 10 atau jam 9 lah. Kan kalau di sini kan kayak jam 8 gitu Iya, kan udah jam- kelar gitu kan. Sana jam 9 atau jam 10 karena kan waktunya kan. Iya, emang waktu. Nah, terus lebih kekeluargaan banget gitu loh karena kan itu yang saudara satu suku lah, saudara yang ini kayak semuanya gitu. Kalau di sini kan udah antar tetangga yang jauh-jauh banget tar dulu Iya, gitu kan. Kalau di besok sini- lah. Iya, kalau di Padang tuh biasa langsung drop hari itu langsung datang semuanya. Kalau lu Gal, bedanya apa sih kalau lu lebaran di sini sama di kampung gitu? Karena kan jujur gua nggak punya kampung men. Jadi gua pengen mudik lebaran tuh bingung kemana karena gua ya namanya asli sini ya, asli Tangerang gitu kan. Ya nggak bingung gua nggak pulang kampung keluar Kemarin kota. temen gue ada yang jual kampung mau bayarin biar bisa jual kampung. Di Shopee. Iya bisa COD. Nggak mau Enggak deh, ya udah pengen sih. ada kemarin Berapa? Bisa nego nggak? udah habis kira udah habis. Kalau lu Gal, gimana tuh Gal? Rasa apa ya? Vibes-nya lah apa nuansanya gitu. Di kampung tuh kayak gimana? Lebih sepi aja sih mungkin. Lebih damai. Iya. Suara beduk dong sama apa? Suara-suara mau apa ya? Maraknya Idul Fitri gitu ya. Oh iya apa ini di kampung gue tuh kalau lebaran ada truk gitu, truk gede atau mobil bak. Nah itu Buat apa? isinya keluarga ini mau datang Datang keluarga gitu ini ya? iya. Nah tuh dulu tuh Pawai. enggak dia tuh kayak Bodram nggak, konvoy bodram? gitu, konvoy gitu, konvoy. Oh, konvoy. Nah dulu waktu gue bocah ya, waktu gue Ikut. bocah nih temen-temen enggak, gue tuh nggak pernah kayak gitu kan gue naik mobil pribadi kan. Waktu gue bocah, bulan-bulan kayak gitu tuh pada bawa shotgun, kalian pada tahu shotgun kan? Pada Ya. kalian pada tahu kan shotgun. Nah jadi kan kampung gua tuh pinggir danau kan, Danau Singkara, ini jalan raya, ini tanah-tanah gitu danau. Nah, ini ada warung-warung gitu kan. Nah, gua udah siap nih, kayak, wih hari ini banyak yang kayak ban nih kasarnya gitu ya. Pasti ada bocah-bocah yang bawa pistol, bawa shotgun lah gitu, shotgun peluru kecil deh. Pada keluar main Iya. lo. Nah, gua nih berempat nih, gua, abang gua, kakak gua sama saudara gua satu. Udah tuh di warung gitu kan, misalnya dia pernah lewat tembak deh, gua gituin. Bener dulu mah. Emang itu udah setiap tahun ya? Pasti, tapi pas gue SMA 2018 kemarin tuh udah nggak ada yang kayak gitu sih. Kenapa? Karena udah juga mungkin bocah kecil sekarang lebih penting di ngumpulin duit di HP daripada beli mainan gitu. Nggak seru guys. Tapi bocah kecil. nggak Kalau hanya ngobrol. nggak hanya tembakan gitu tak. Lu pernah nggak sih main Tamiya tuh? Oh iya, Tuh, Tamiya, kan iya. pas lebaran juga kadang-kadang Nah, namanya maksud gue gini loh, kalau di kampung tuh yang lebih agak jadul, kalau di sini kan lebih ke modern Iya. kayak lu H+1 lebaran pun lu bisa beli Tamiya dan lu main di sini. Betul, Ada arenanya lah. Kalau di sirkuitnya. sana kagak, lu mau main di danau. Kagak kan. Kali dia punya ilmu. Dipasangin kodam. Iya. Nah, kan kalau beli alat kayak gitu kan pasti kan THR dong. Iya Betul. itu. Jadi abisnya ke situ pasti. Kalau nggak shotgun, Tamiya. Udah pasti dah tuh. Kalau enggak bisa gini, abisnya sini mah main nyimpen. Iya. Itu abisnya itu nggak itu udah bukan zamannya itu. Iya, abisnya kayak gitu. Cuman kayak kita yang cowok-cowok enggak kayak gitu dah. Iya, Enggak. Nggak mau. Iya, udah ngerti duit dari dini gitu. Nggak Kalau yang mau. cewek-cewek mungkin Tapi lu masih dapet THR gal. Lu Gua enggak lu sih. masih gua masih dapat. Dari orang tua doang. oh, gua masih. udah. Gua masih dapat. Pokoknya paling gede tuh THR gua kemarin Tahun kemarin. Iya. Nolnya 6 lah. Wih. Iya. 06. Nolnya 6 biji. Oh. Itu paling gede gua. Yang kedua
pas gue di kampung. Pas di kampung gue, karena pas itu pulang bersama kan, pulang rame-rame gitu, jadi Bersama saudara apa gua tuh? bersama. Oh. Jadi saudara gue pada pulang kampung semua dan itu banyak tuh yang nggak seter tuh. Itu ya 1 koma lah sih. Gila. Tapi lu kalau misalnya lagi ngumpul gitu kayak berasa nggak sih, maksudnya kayak wah kalau lu tuh ternyata punya saudara dia nih. Iya. Nah, kayak gitu Yang cakep, tuh. yang cakep. Terlepas dari cakep atau enggak gitu. Kayak secara nggak sadar aja ya. Iya. Wah, ternyata gue punya saudara kayak gini gitu. Nah, Ya kalau gue ya jujur banyak sih. Karena emang namanya juga saudara nggak selalu kita lihat gitu kan. Saudara jauh lah terutama. Walaupun dibilang gue tahu nih dia punya anak gitu atau punya saudara lagi gitu di luar sana, tapi kayak asing aja menurut gue kalau pas lebaran tuh. Gue takut banget, bukan takut sih, lebih kayak takut nyapa aja sih, ragu-ragu gitu, takutnya orang lain. Itu doang. bener sih. Itu doang, karena kan namanya kita ngumpul di rumah ya kan, terus kayak kita orang tua kita sih nggak masalah, tahu aja, fan aja. Kalau kita nih sebagai ponakan atau saudara dari dia lah ya, takut salah persepsi aja. Nih saudara gue bukan yang takut gitu. Tapi ada beberapa cerita lucu sih kalau ini. Ya ini sih yang tadi lu bilang, gue nggak sadar kalau saudara gue tuh cakep. Pernah nggak sih ngerasain? Pernah. Gitu, jadi kayak pas momennya ketemunya pas lebaran. Tapi pas gede ngerasainnya. Nah itu. Iya, Jadi kayak gede. sampai kepikiran yang udah ngerti mana yang cakep mana yang enggak gitu. Waktu kecil kan iya cuek muluk ya. semua, Iya, nggak ada yang cakep. sama. Iya. Heeh. Kayak ada kepikiran gini, wah ini habis lebaran boleh nih kan. Enggak, Oh enggak. Gua enggak. Karena kan saudara gue. Iya. Heeh. Karena ini juga sih kebanyakan orang sekarang gitu ya, suka nggak tahu, dan ya mau gimana lagi, namanya juga momentum gitu kan, hanya setahun sekali gitu. Nah mungkin kayak udah terlalu. Dan gua ada kata-kata buat teman-teman. Apa tuh? Kayak tadi nih, kan kita kan udah pada hidupnya pas udah gede gitu kan. Nah, kayak mumpung umur kalian masih bertambah dan kalian masih diberi kesempatan hidup gitu, pada saat momen-momen kayak gitu tuh datang kumpul sama keluarga. Iya. Jadi lu tahu mana yang saudara lu, mana yang enggak, mana yang kerabat lu, mana yang enggak gitu. Jadi lu tahu gitu, dan jadi kayak memperluas silaturahmi lu lah gitu. Jadi lu enggak ansos banget gitu. Iya. Jadi lu cuma di rumah doang, cuma tahu keluarga internal lu doang, nggak tahu saudara-saudara lu. Jangan sampai kayak gitu, teman-teman. Dianya lu ternyata lu punya keluarga besar loh. Nah, iya kayak gitu. Dan kalau lu gimana? kalau dari gue nih, mungkin menurut gue lebaran ini karena momen setahun sekali nih ya, ya sempetin waktu lah. Kalau mungkin emang pada saat ini ya gue sih persepsi gue adalah ini karena emang gue kan gak punya kampung gitu kan. Kayak mungkin kalian yang udah boleh mudik sungkem sama orang tua gitu. Kalau yang mungkin kerja atau ngerantau gitu, itu sesekali ya baiklah gitu. Tapi ingat, jangan sampai tinggalin aktivitas kalian setelah lebaran. Mungkin kalau dari gue sih itu gitu. Kalau lu, Apa tuh? pesan-pesan buat temen-temen nih. Oh, buat teman-teman semua yang nonton ya. Buat kawan singgah. Kawan singgah. Asik. Kawan singgah. Ya, jangan putus tali silaturahmi lah. Iya. Terlepas itu dari momen bulan puasa atau tidak, kalian harus tetap menjaga itu. Itu aja sih dari saya. Ya. Nah kalau mungkin kalian punya pesan-kesan, komen aja di Jadi bawah. kalian boleh komen. Ya. Oke, thank you. Mungkin dari kita itu. Jangan lupa follow. Nah, itu Jangan lupa terutama subscribe Jangan kalau lupa yang juga baru. share. Iya. Iya, jangan lupa di komen. Ulang. Ulang, Benar, ulang. satu ya benar. Dari Ya. lo. Jangan lupa subscribe. Jangan. Rana Production. Iya, jangan lupa juga like. Dan juga jangan lupa di komen dan share ke grup teman-teman atau grup tongkrongan atau grup keluarga kalian. Biar nonton kita gitu ya. Iya, karena ini kita mengedukasi. Iya. Sedikit. Ya udah, mungkin dari kita itu aja. Mungkin minal aidin wal faidin, mohon Izin dari maaf kita. lahir batin. Mohon maaf lahir dan batin. Mungkin kalau kalau ada yang salah-salah ya, baik secara verbal Iya. gitu atau non verbal gitu, kita mohon maaf gitu. Atau dari pembicaraan kita tadi yang ada yang tengil-tengil, ada yang itu, kita mohon maaf. kalau ada salah ucap juga. Ya, kita minta maaf, dan semoga di lebaran kali ini kalian semua berbahagia bertemu keluarga dan Amin. sahabat yang lain-lainnya. Terima Tapi kasih. enggak Tuhan. ke viewers Oh, juga. oke. Gue minta maaf juga sama Duta karena kan kita Iya. mau lebaran. Nyala izin. Nyala izin, Mas. Nyala izin semuanya. Ya mungkin dari kita itu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sehat-sehat semuanya.